Terus nanti semuanya bangun itu maem dan lauk sudah siap, kita tinggal makan, mandi, aku dibantu segala sesuatunya sampai kita berangkat itu dia yang mempersiapkan. Kena nenek mau makan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Wahyu Sofyana Lestari di Sofyana Channel. Oke, hari ini kita ketemu cerita-cerita sama aku ya. Kali ini sesinya sama aku dulu. Sama dia nih. Siapa ya? Oke, kemarin itu jadi ada yang request kita bikin cerita tentang pertemuan aku sama suami itu seperti apa. Jadi aku pengen bikin video itu, pengen bikin cerita tersebut. Dimulai dari mana ya? Perkenalan dulu. Sebenarnya aku tuh grogi. Aku grogi. Aduh. Oke, nggak ada yang nanya tuh kayaknya mau ngomong apa gitu tuh jadi bingung. Jadi waktu itu tuh sebelumnya ya aku tuh nggak kenal siapa orang sosok yang di sebelah aku ini. Waktu itu aku masih sekolah di salah satu rehabilitasi penyandang disabilitas di Yogyakarta ya. Aku udah lama di sana menempuh pendidikan. Aku ambil jurusan menjahit. Kan di situ tuh dikasih batas ya teman-teman ya, setelah lulus kemudian aku sempat dikasih kesempatan untuk buka usaha gitu loh ya, belajar usaha gitulah, belajar buka sendiri, melayani secara langsung masyarakat sekitar untuk membuat baju ataupun permak baju di tempat aku. Waktu itu masih di lingkup rehabilitasi juga gitu kan, tapi kan itu semua tuh ada batasnya gitu loh. Aku suatu hari tuh harus kembali ke keluarga aku. Nah, mungkin teman-teman yang udah lihat video-video aku sebelumnya itu tahu ya gimana background aku gitu kan. Bisa dibilang aku tuh kalau balik tuh mau balik kemana dan mau ngapain gitu loh, kan bingung. Ada rasa nggak mau balik deh, di sini aja gitu loh. Terus aku tuh benar-benar berdoa sama Allah kan, ya Allah, apakah sekarang aku harus pulang? Usiaku waktu itu sudah 25 tahun dan ada doa yang benar-benar aku langitkan itu, apakah aku memiliki jodoh ya Allah di dunia ini gitu kan. Misal gitu, memang Allah memberikan aku mampu untuk menjadi seorang istri dan dipertemukan sama jodoh di dunia ini, aku pengen jawab doa ini ya Allah gitu kan. Aku berdoa terus setiap hari itu teman-teman. Aku muslim kan, jadi selain sholat 5 waktu, aku memang benar-benar yang minta di sepertiga malam aku untuk ditunjukkan setelah ini aku harus kemana kayak gitu. Di saat-saat aku bahasanya galau gitu kan, harus seperti apa, harus kemana, doa itu seperti dijawab gitu loh. Ya sebenarnya pihak balai itu belum, hari ini kamu harus pulang atau tanggal sekian kamu harus pulang, enggak, cuman aku mempersiapkan diri aja gitu loh kalau misal saat itu tuh datang. Nah tiba-tiba ada dia nih. Yang waktu itu aku tuh nggak tahu dia itu siapa. Yang anehnya sebenarnya aku tuh masih selalu ketemu gitu loh dengan teman-teman yang satu asrama, meskipun aku udah nggak berkegiatan di kelas, tetapi masih selalu gabung ketika kami makan dengan teman-teman yang lain jurusan. Seperti kalau suamiku ini kan waktu itu ambil pijat ya, ambil jurusan pijat gitu tuh. Aku nggak tahu kalau ada anak baru gitu loh ya, tiba-tiba dia datang, Mbak aku mau ngecilin baju. Siapa ini, kata saya kan. Oh mungkin siswa baru, oke diterima gitu. Cek suara orang ya? Maksudnya Oke diterima gitu kan. Aku tuh awalnya ini bisa ngelihat nggak ya gitu kan, dengan kondisi suami kan matanya nggak ada satu gitu, atau sempat mikir
dia ada apa maksudnya kondisinya keterbelakangan mental apa ya katakan. Ngelihat itu nggak ini loh, harus ambil fokus gitu loh. Waktu pertama dia masuk ke galeri aku tuh, ke tempat aku yang belajar buka usaha itu tuh, iya nggak sampai nggak gitu loh kalau ada kami teman-teman yang di situ yang melayani. Dia harus ambil fokus untuk tahu ada siapa aja di ruangan itu. Akhirnya oke, permak dia aku ukur badannya seberapa kayak gitu. Mas nanti kalau udah jadi kan aku harus ngubungi kemana gitu kan, aku minta nomor HP-nya kayak gitu. Nah dari situ tuh teman-teman obrolan mulai terjadi gitu loh, mulai ada perkenalan. Yang tadinya cuman mau mas bajunya udah jadi kayak gitu, terus jadi kemana-mana gitu loh ngobrol. Siapa sih yang memulai waktu itu? Yang WA duluan siapa? Enggak, waktu WA, itu SMS ya loh. Dia HP-nya masih yang tulalit gitu sama aku HP-nya udah lumayan waktu itu, cuman nggak ada WA, nggak WA, SMS guys, nggak ada WA waktu itu. Padahal juga belum zaman dulu banget, itu baru kemarin kan ya, baru 7 tahun yang lalu. Ya jelas aku yang mulai SMS kan ngasih kabar kalau udah jadi. Kalau udah jadi. Tapi kok lanjut? Itu SMS apa? Sebelumnya namanya siapa? Siapa mas namanya? Belum kenalan dulu. Nama saya Rohmat Setiawan. Kayak mau ijab ya. nama suami aku sekarang udah suami ya, udah boleh pegang, ini udah halal. Namanya Rohmat Setiawan. Teman-teman bisa panggil apa aja terserah. Nah itu waktu itu ngobrolnya apa sih di SMS gitu, jadi kok lanjut sampai sekarang gitu loh. Ya tiba-tiba asik aja, jadi ada temen SMS-an gitu. Kan kalau di panti itu memang ya temennya kan sedikit, jadi kalau SMS-an enak kalau malam-malam gitu udah. SMS-an malam-malam ngomongin apa? Jadi ngerasa nyambung aja gitu loh. Waktu itu kalau nggak salah ngomongin buku apa ya, yang kebetulan penulisnya itu kok nyambung gitu loh kan, kok dia punya bukunya kayak gitu. Terus akhirnya dia pinjam buku ke aku yang ya arah-arahnya mungkin modus kali ya gitu. Ini boleh sebut merek nggak nih bukunya namanya ya? Boleh waktu itu bukunya itu dari karangan Salim Afilah ya. Judulnya lupa nggak? Oh iya. Itu mungkin kalau teman-teman tahu kan, tahu apa isinya kayak mana gitu. Dari yang selama aku di balai selama kurang lebih 3 tahun itu tuh ya aku pernah dong kenal sama maksudnya cowok-cowok lain gitu kan, tapi enggak yang kok nyambung ya gitu loh, yang ngomongin apa sih istilahnya pergaulan ala Islami gitu. Ya apa sih ya, terus SMS lanjut, dia ngajak ta'aruf. Aku kaget, ada yang ngerti ta'aruf juga ya. Ya mohon maaf ya kalau di balai itu kayak asing gitu loh, mas. Ternyata ada juga. Aku semakin penasaran nih sama mas di sebelah aku ini kan. Kok kayak cocok gitu kan. Terus akhirnya ngajakin ta'aruf, tentu kan aku tahu kalau arahnya ke sana. Jadi ya Allah, apakah ini jawaban dari doa aku? Tapi kok cepet ya, jangan-jangan aku aja nih yang halu gitu kan. Akhirnya dia bilang, "But aku pengen ngelamar kamu." Hah? Ya udah, kalau emang ngerasa udah cocok gitu kan, ke orang tua aku aja. Maksudnya aku tuh ngetes gitu loh teman-teman. Masa iya sih baru kurang lebih kenal baru seminggu ya? Ya seminggu 2 mingguan. Seminggu lah pokoknya, seminggu 2 minggu kayak gitu SMS-an. Ya udah yang bilang berani ketemu sama orang tua aku gitu kan. Datang loh beneran ke Magelang. Jadi aku tuh asli Magelang teman-teman yang. Ya jaraknya kalau dari sini sekitar 40 kilo. 40 kilo. Waktu itu sama temen juga dari panti juga. Dari balai. Diantar juga karena nggak berani sih. Jaraknya memang terlalu jauh. Ya kan baru pertama kali dan
sementara rumah aku tuh entah di negara antah berantah mana ya paling kan, di ujung lah, pegunungan ya. pegunungan. Ah, kayak gitu. Dan yang tadinya aku tuh cuman ngetes, ternyata ya emang beneran gitu. Masih masih tetap nggak percaya, tapi aku teman-teman masih nggak percaya, masih yang tetap aku tuh berdoa, mohon dimantapkan hatinya kalau memang ini tuh jawaban dari doa-doa aku, yang ternyata aku tuh nggak pulang ke rumah tapi pulang ke rumah suami. Akhirnya 1 2 minggu 3 minggu berjalan, dia ngelamar itu beneran beneran, dan kita akhirnya nikah. Dan awal mula aku nggak nyangka juga sih kalau disambut seserius itu di orang tuanya Mbak Kiki. Orang tuanya itu apa, suguhannya, bahasa Indonesianya apa ya, suguhannya, jamuannya itu wah Ah, istimewa. Nggak nyangka kalau disambut secara serius. Nggak tahu sih lobiannya kepaksa gimana nih, tuh. Hah? kepaksa. Nggak nyangka kalau disambut Enggak, dengan serius, berarti ya niatnya. tak pikirkan cuma ya pakai itu air putih sama suguhan sederhana, tapi ada makanan, ada minuman komplit, semuanya ada itu loh, kayak lebaran itu. Ada nasi lauk sayur, Oh, pokoknya kayak oh. gitulah. Ya ya, kalau di rumah aku emang gitu, emang kalau ada tamu apalagi itu dari jauh kan, kalau nggak suruh maem kasihan. Apalagi emang aku ngomongnya sama ibu tuh, ada orang yang mau ke rumah yang katanya mau serius, kalau ibu oke cocok, aku juga iya. Gimana ya, maksudnya pokoknya dilihat dari keseriusannya, dan aku pasrah aja sama Allah. Kalau ini lancar, kalau ini mudah, berarti ini memang diridhoi gitu aku mikirnya, teman-teman. Dan ya, ya udah nikah. Simpel itu. Kalau jodoh itu gampang, teman-teman. Jadi doa yang dilangitkan. Jadi kenapa aku kok bisa bisa yakin? Aku tuh salat istikharah. Eh, Mohon maaf, bukan apa-apa, bukan aku sok gimana ya. Mungkin bisa dipraktekkan buat teman-teman yang ragu untuk mengambil keputusan. Jadi aku salat istikharah, dari aku tuh dapat sebuah resep dari salah satu ustadz. Kalau kamu memiliki keraguan, kamu coba salat istikharah, membuka Al-Quran, yang pertama kali kamu lihat, kamu baca, dan kamu terjemahkan. Nah, maka dari situ itu adalah jawabannya. Dan benar, aku lupa waktu itu surat apa, yang pasti dengan itu aku menjadi yakin bahwa dia adalah jodoh yang dikirimkan untuk aku. Metodenya namanya apa, Garbutala ya, Ya, Garputala, dari Ustadz dari Nasrullah. Ustadz Nasrullah. Jadi proses proses kita itu kan, walaupun dia dibilang cepat, tapi ya ada aja lah gitu loh kendalanya. Nah, aku selalu biar hatiku tuh mantap mengambil keputusan, biar ini nih nggak salah, biar sesuai petunjuk yang Allah mau gitu kan. Nah, itu setiap kali habis sholat istikharah, aku buka Al-Quran, dan apa yang pertama kali mata kita lihat diterjemahkan, maka insya Allah itu adalah jawabannya. Sampai sekarang sudah hampir 7 tahun pernikahan kita, sudah dikaruniai 2 orang anak, alhamdulillah, dipercaya sama Allah. Ya, kita jadi pasangan. Nah, gitu ceritanya, teman-teman. Kenapa kok aku? Ya yakin aja, karena dari segi pertama dari mental, kemudian dari agama. Dia yakin untuk dari yang dia lihat, yang dia rasakan, kalau aku bisa menjadi istrinya. Sampai ibuku tuh tanya, Mas, anak saya itu kondisinya seperti ini. Yang kalau orang berumah tangga itu biasanya dilayani sama istri, tapi bisa jadi nanti kamu yang melayani istrimu. Itu gimana? Dan benar, eh, sampai sekarang itu bukan aku yang melayani dia, tapi aku yang dilayani. Mulai dari bangun tidur, salat subuh, dia yang menanak nasi duluan, dia yang mempersiapkan kebutuhan sekolah anak-anak, dibantu aku yang mempersiapkan seragam, aku nyetrika yang aku bisa aja. Terus nanti semuanya bangun itu maem dan lauk sudah siap, kita tinggal makan, mandi, aku dibantu segala sesuatunya sampai kita berangkat itu dia yang mempersiapkan. Jadi mungkin untuk para suami yang kayaknya istriku tuh nggak perfect, di sini ada yang lebih nggak perfect dan dia bisa menjalani semuanya. Masih oke sampai sekarang? Masih. Masih ngerasa cocok sampai sekarang? Masih.
Gitu ya teman-teman ya. Mungkin mudah-mudahan dari sekilas cerita kami bisa ada sedikit sesuatu yang bisa diambil dijadikan apa inspirasi mungkin ya. Teman-teman boleh tanya apa aja di bawah ya, boleh komen apa aja, pengen tahu apapun lah tentang kami bisa, boleh silahkan komen. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir dari aku, dari kita, minta sama Allah, mohon untuk dimampukan, maka nanti akan berjalan seistimewa doa yang kalian lanjutkan. Saya Wahyu Sofyan Alastari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.